Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Saya akan menyampaikan firman dengan judul murah hati. Kita baca Lukas 6 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati artinya suka memberi atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Dari definisi ini kita mengerti bahwa murah hati bukan hanya bermakna orang itu suka memberi uang kepada orang lain, tetapi secara lebih luas orang itu juga punya hati yang mengasihi sehingga dia care, menaruh perhatian, mau memberikan pertolongan dengan tulus kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi orang yang murah hati. Mengapa? Yang pertama karena ternyata murah hati adalah sifat Allah. Dalam Matius 5 dikatakan oleh Yesus bahwa kita anak-anak Tuhan harus memiliki karakter seperti Bapa Sorgawi yang menurunkan hujan dan juga memberikan matahari panas kepada orang yang baik dan kepada orang jahat. Kalau kita hanya memberi salam kepada saudara kita, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa lebihnya kita dari orang lain? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Tetapi hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna adanya. Sempurna yang dimaksudkan di sini adalah karakter kita makin lama diproses, dibentuk, makin indah serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Karena Alkitab menunjukkan murah hati itu ternyata adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 menunjukkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Berarti murah hati adalah buah roh. Buah roh sendiri berarti karakter orang percaya yang telah diperbaharui hatinya oleh Roh Kudus. Dulu mungkin sebelum dia lahir baru, sebelum dia mengalami karya Roh Kudus, dia itu bukan orang yang murah hati. Dia mungkin orang yang kejam, orang yang pelit, orang yang tidak pernah peduli kepada orang lain. Tapi setelah percaya Yesus, Roh Kudus mengolah hatinya, maka dia murah hati karena dia meneladani Tuhan dan mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya. 1 Korintus 3 ayat 4 berkata bahwa kasih itu murah hati. Berarti kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita tidak lagi hidup di dalam dendam dan kepahitan, tapi hidup di dalam kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, teladan utama kita adalah Allah sendiri. Bapa Sorgawi dan Yesus Kristus Sang Putra adalah pribadi yang menyatakan kemurahan hati kepada kita orang berdosa. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus rela mati di kayu salib bahkan ketika kita masih berdosa. Jumat ini kita mengenang pada hari Jumat Agung bagaimana dia rela mati. Bukan setelah kita baik, bukan setelah kita bertobat, bahkan sebelumnya Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan karena Yesus yang sempurna rela mati di salib, maka Bapa mengampuni dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa saya dan saudara. Tahukah saudara, bahwa karena kemurahan Allah, kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Dan karena kasih karunia Allah, kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima, yaitu keselamatan. Mestinya kita menerima hukuman, tapi karena Tuhan baik, kita tidak dihukum. Mestinya kita tidak layak menerima keselamatan, tapi karena kebaikan Tuhan, kita justru diselamatkan,
diampuni dosanya. Allah yang membenarkan kita di dalam Kristus. Kita ini semua orang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, karena Yesusnya itu suci, sempurna dan benar, orang yang percaya in Christ, di dalam Kristus, itu dianggap sebagai orang benar. Artinya dinyatakan tidak bersalah secara yuridis. Jadi saya mau bilang, Bapak kalau melihat kita, itu dia melihatnya melalui dalam tanda kutip kacamata Yesus. Dan setiap kali Bapak melihat Yesus yang di dalamnya adalah orang-orang percaya kepadanya termasuk saya dan saudara. Dia melihat kita orang benar. Karena kebenaran Kristus itu membuat kita yang salah dianggap benar. Tapi bukan hanya itu, Allah melangkah lebih lagi. Alkitab berkata orang yang menerima Yesus diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Dia mengadopsi kita, orang jahat dan berdosa ini, untuk menjadi anaknya. Saudara, kalau misalnya ada penjahat yang kemudian karena ada orang yang rela berkorban menanggung dosanya, diputuskan benar oleh hakim, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi hakim itu tidak punya kewajiban berkata begini, kamu yang bersalah melalui vonis ini dianggap benar. Dan mulai hari ini aku menganggap engkau sebagai anakku sendiri. Aku mengadopsi, aku mengangkat kamu. Saudara, orang bersalah dianggap benar itu adalah satu perkara. Tetapi orang yang sudah dibenarkan diangkat menjadi anaknya, itu adalah perkara yang berbeda. Tuhan membenarkan kita saja sudah, waduh luar biasa anugerah. Kok tiba-tiba Tuhan berkata, enggak cukup itu, aku ingin menjadikan kamu anakku. Kamu boleh memanggil aku sebagai Bapa. Kita harus menjalin jalinan relasi yang intim satu dengan yang lain. Itulah karya Tuhan di atas kayu salib. Sehingga ketika kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, ingatlah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, keteladanan Tuhan ini harus nyata juga di dalam hidup kita, anak-anaknya. Salah satu orang yang kalau boleh dibilang mengerti prinsip kemurahan hati dari firman Tuhan dan menerapkan dalam hidupnya adalah Daud. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 9, Daud satu kali berkata kepada para pegawainya, tolong cari keturunan keluarga Saul. Dan mungkin anak buahnya pikir, waduh, kenapa ya raja meminta kami untuk memanggil atau mencari keturunan Saul? Karena saudara tahu Saul itu adalah raja yang berkali-kali ingin membunuh Daud, bukan? Dan kebiasaan pada zaman dulu kalau ada seorang raja yang digantikan bukan dari keluarganya tapi oleh orang lain terutama, maka umumnya raja yang baru ini akan menumpas seluruh keturunan daripada raja yang sebelumnya. Supaya apa? Nggak ada yang kudeta, saudara. Dan ini adalah hal yang dianggap wajar pada zaman dulu. Tapi ternyata tidak. Ketika dikatakan ada cucunya Saul namanya Mephiboset. Dia anaknya Yonatan, tapi dia timpang. Karena satu kali waktu dia dikejar oleh musuh, dia ketakutan. Anaknya masih bayi digendong jatuh dan akhirnya timpang sampai sekarang. Sekarang dia tinggal di mana? Di keluarga Saul? Enggak ada yang peduli sama dia. Untung ada satu orang baik hati memungut dia, jadi tinggal di rumah orang itu. Ya hidupnya juga sangat sederhana. Suruh panggil dia kemari. Lalu ketika Mephiboset datang dan dia lumpuh, saudara. Lalu Daud berkata, Mephiboset, aku mengampuni kamu. Aku akan menjadikan kamu sebagai anakku. Saudara-saudara, Daud tidak membunuh Mephiboset, cucunya Saul ini. Sampai Mephiboset bilang, aku ini anjing mati. Mengapa engkau memperdulikan aku? Itulah kasih Allah kepada kita. Si anjing mati, orang yang sama sekali tak berharga. Tuhan mengampuni dosa kita.
Dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Bukan hanya mengampuni. Yang kedua, saudara sekalian, Daud juga menjadikan Mephiboset sebagai anak raja. Mulai hari ini, kamu makan sehidangan dengan aku. Jadi kalau Daud makan, istrinya makan, anak-anaknya makan, Mephiboset itu juga disuruh makan bersama dengan anak-anak Daud. Ini kan diadopsi namanya, saudara. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita orang berdosa, diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Dan kemudian Daud berkata kepada hamba-hambanya, coba kamu kumpulkan seluruh harta yang dulu dimiliki oleh Saul, kakek daripada Mephiboset, yang sekarang sudah diambil oleh orang-orang dimanapun saja. Bawa balik, kasih semuanya 100% kepada Mephiboset. Si anjing mati ini dalam 1 hari menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, saya mau katakan itulah yang Tuhan juga sudah lakukan bagi kita. Dia mengampuni dosa kita. Lebih daripada itu, Dia menjadikan kita anak Allah. Lebih daripada itu, Dia memberikan harta rohani yang luar biasa kepada kita. Bahkan Tuhan juga berjanji mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang sangat baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ini ciri orang yang ngerti kemurahan hati Tuhan dan juga bisa mentransfer dalam hidupnya kepada orang lain. Nah, di dalam perjanjian baru salah satu contoh orang yang murah hatinya itu bisa kita pelajari dari orang Samaria yang dicatat dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yesus sendiri yang menceritakan kisah ini. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena kalau saudara ke Israel, Yerusalem itu saudara di dataran tinggi, turun ke Yeriko. Di tengah jalan, orang ini dirampok, dipukuli habis-habisan sampai hampir mati. Ketika itulah ada imam lewat, tapi nggak peduli. Ada orang Lewi lewat, tapi tidak mau menolong. Karena menurut hukum Taurat, kalau orang itu kena bersentuhan dengan mayat, maka dia najis. Dan dia tidak boleh melayani di bait Allah atau di kemah sembahyang. Jadi mungkin ada imam yang mau melayani, dia pikir, wah jangan-jangan kalau saya menyentuh orang ini, orangnya udah mati, batal pelayanan nih saya. Mungkin orang Lewi mikir, mungkin ini siasat. Ini si konconya itu penjahat-penjahat, pura-pura aja seperti ada orang yang sudah terluka. Dan kalau aku mendekat, jangan-jangan mereka akan menyerbu dari bukit batu dan aku yang akan mengalami nasib yang sial. Saudara, tetapi yang ketiga kita melihat ada orang Samaria. Dan ini cirinya. Orang Samaria yang murah hati itu pertama melihat orang yang kemalangan. Yang kedua bukan cuma melihat dan leos pergi. Ada belas kasihan. Dia bersimpati. Bahkan dia berempati. Bukan hanya turut merasakan. Tetapi berusaha menempatkan diri di posisi orang itu. Kalau saya jadi dia, gak ada orang nolong, mati. Jadi saya harus tolong dia. Walaupun itu beresiko. Dan yang paling luar biasa yang ketiga, dia melakukan tindakan nyata, rela berkorban. Alkitab berkata, barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat menetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ditolong dengan perbuatan nyata. Diberi minyak dan anggur untuk mengobati orang itu. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Dinaikkan pada keledainya. Dibawa ke rumah penginapan terdekat. Dia kasih uang, saudara. Dan dia bilang, aku masih ada perjalanan bisnis, tolong dirawat. Nanti waktu aku pulang, kekurangannya aku kasih uang lagi kepada pemilik penginapan. Saudara, dan Yesus berkata,
orang inilah sebetulnya orang yang punya kasih. Karena dia juga menolong tanpa mengharapkan balasan, tapi melakukan dengan tulus. Tahukah saudara bahwa kemurahan hati adalah ekspresi kasih yang ada di dalam. Kalau lihat orang susah, lalu kita seperti cecek, kasihan ya. Apa gunanya saudara sekalian? Ekspresi kita adalah menolong, murah hati. Dan orang yang benar-benar murah hati adalah orang yang memberi secara diam-diam tanpa mengharapkan hadiah, balasan, atau bahkan pujian dari manusia. Ada banyak hal-hal kecil yang kita bisa lakukan kepada orang yang tidak kita kenal sebagai bagian cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara, di Jakarta saya pernah lihat ya, ada bapak-bapak suka berdiri di pinggir jalan, bawa tongkat dari besi, di bawahnya itu ada magnet, sembrani. Lalu dia lihat kalau ada paku, kawat atau apa, tek, 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 dia ambilin. Dia kumpulkan, dia buang. Kenapa? Rupanya ada orang-orang jahat yang suka pasang ranjau seperti paku itu supaya kalau ada mobil jalan ngelindes, nggak lama kemudian akan kempes bannya. Waktu dia berhenti diperes, saudara. Jadi tugasnya ini ambil semuanya dan dia kantongin, dia buang di tempat yang lain supaya tidak diambil lagi itu oleh orang jahat. Dan beresiko kan saudara, ini premannya bisa marah karena itu dia bawa tongkat besi. Sekalian buat ngambil pakunya, sekalian berjaga-jaga nih saudara. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Hanya belas kasihan yang ada dalam hidupnya. Ada seorang pemuda berjalan di pinggir pantai. Dan dia lihat ada binatang-binatang kecil laut namanya bintang laut. Pernah lihat ya? Bentuknya kayak bintang. Dan tergeser oleh ombak ke tepi pantai. Dan mereka pasti akan mati nih kalau sekian lama di sana. Dia ambilin satu persatu. Dia lempar lagi ke air, saudara. Dia ambil, dia lempar, dia. Tapi kan begitu banyak, saudara. Itu bintang laut yang berada di pinggir pantai. Temannya bilang, ngapain kamu buang waktu? Kamu seharian aja nggak selesai tuh kerjaan karena banyak sekali bintang langit yang tercecer di pinggir pantai ini. Dia bilang, aku tahu, aku nggak bisa mengerjakan semuanya. Dan dia ambil satu lagi, tapi setidak-tidaknya bintang laut yang ini nggak usah mati, tapi dia tetap hidup. Dia lempar. Lalu dia ambil lagi, ini juga sama. Dia tidak perlu mati, tapi dia bisa hidup. Saudara, artinya apa? Kita nggak bisa nolong orang yang kesusahan di seluruh dunia. Nggak akan pernah bisa. Tapi setidaknya yang saudara pernah ketemu, yang saudara kenal, saudara bisa mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Karena itulah wujud dari kemurahan hati yang kita bisa lakukan. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa contoh praktis yang langsung kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk praktis kemurahan hati tersebut? Yang pertama misalnya kita harus belajar menolong orang tua atau tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan. Kalau misalnya kita lihat orang tua atau tetangga kita yang baru pulang katakan belanja gitu ya di toko atau di pasar di mana keberatan bawa barang-barangnya, maukah kita menghentikan langkah sebentar, mungkin kita mau ke arah kiri melihat dia berjalan ke sana, ayo Pak, ayo Bu, ayo Nek, saya bantuin kita bawa barangnya, mungkin ke kendaraannya atau mungkin ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Bukankah itu adalah kemurahan hati? Kita mengorbankan sedikit waktu, memberikan perhatian, tapi itu juga akan menggembirakan orang yang kita tolong. Bentuk yang lain, beri waktu untuk teman Anda. Mungkin kita punya teman, sudah lama kita nggak jumpa, dan dia sedang ada pergumulan terutama. Dia minta kita waktu untuk bicara mungkin setengah jam atau 1 jam. Walaupun kita sibuk, dan kalau tahu ini adalah teman lama kita, maukah kita meluangkan waktu untuk duduk mendengar apa yang dia sampaikan?
Dan kalau di masa pandemi ini sulit untuk kita melakukannya secara tatap muka, hubungi atau telepon teman yang bermasalah itu. Cari tahu bagaimana saudara bisa menolong dia, setidaknya membantu di dalam nasihat, memberikan doa. Nah, saya yakin itu semuanya akan sangat berguna bagi dia. Bersikaplah baik kepada orang asing, kepada orang lain. Misalnya kalau kita lagi antri dengan baik, walaupun kita nggak kenal siapa lagi orang yang suka antri itu. Saudara, kadang-kadang ya, kalau orang Indonesia itu cirinya sama orang Singapura lah. Singapura itu negara yang terkenal sangat tertib soal antri. Walaupun antrinya puluhan orang, ya udah bagiannya dia. Kan semua orang juga membutuhkan waktu, ya udah. Tapi kalau orang Indonesia suka banyak akalnya. Kalau dia bawa anak kecil, kamu pergi ya 5 orang ke depan. Anaknya kan masih kecil ke sana, saudara. Disusul. Oh, kamu ternyata di sini nak. Ya, mama temenin, saudara sekalian. Lalu dia ngomong 5 lagi ya, 5 lagi. Nah ini kurang ajar kan saudara sekalian. Nah itu adalah sifat yang tidak baik yang kita harus hilangkan di dalam kehidupan kita. Bersikaplah ramah kepada orang yang bahkan belum kita kenal. Saya pernah membaca kisah satu kali ada sepasang suami istri turun dari kereta api di Boston, di Amerika Serikat, pantai timur, saudara. Jadi East Coast, dan berjalan pergi ke sebuah universitas yang sangat ternama, Harvard University. Pakaian mereka sih sederhana saja, gandengan tangan masuk ke kantor ingin ketemu rektor dari Harvard University. Nah, ketika sekretaris daripada Harvard ini melihat, ini orang pasti minta bantuan, bikin repot aja ini. Dia bilang, maaf Pak, rektor hari ini sangat sibuk sekali dan tidak bisa menerima Anda. Tapi orang itu bilang, kami akan menunggu karena kami datang cukup jauh. Oh, tapi lama loh Pak. Ya enggak apa-apa, kami tunggu. Jadi dia disuruh nunggu 4 jam, saudara sekalian. Karena sebetulnya bagian sekretariat ini pikir, udahlah pasti kalau disuruh nunggu lama dia pulang dengan sendirinya. Tapi tetap kedua orang tua ini menunggu. Setelah 4 jam dan enggak pulang-pulang, sekretaris itu telepon ke dalam ke rektornya. Pak, ini ada orang mau temuin Bapak, saya udah sebetulnya setengah ngusir lah. Tapi enggak pulang-pulang juga, udah 4 jam. Gimana kalau Bapak temui sebentar aja di luar lah. Ya mungkin kalau ketemu 1-2 menit, orang itu akan pulang. Oke, katanya. Sambil kesel si rektor ini keluar. Ada Bapak? Saudara, orang tua ini bilang, oh Pak Rektor, maafkan kami. Anak kami itu pernah kuliah di sini, di Harvard 1 tahun. Tapi dia meninggal dunia karena sakit. Karena itu kami datang, mohon izin. Bolehkah kami mendirikan satu bangunan untuk mengenang anak kami? Rektor ini bilang, kamu mau bikin kayak prasasti begitu? Wah, kalau setiap orang melakukan itu, ini universitas berubah jadi kuburan dong. Masa tiap orang bikin tugu peringatan di sini? Enggak bisa. Dia jawab dengan ketus. Tapi orang tua ini, suami ini berkata, maafkan saya Pak, bukan itu maksudnya. Kami akan bangunkan sebuah gedung besar, kami sumbangkan untuk Harvard University, tapi tolong dikasih nama anak saya. Hanya itu permintaan kami. Dilihat oleh rektor ini, orang itu kelihatannya penampilan sederhana. Dan memang biasanya orang kalau kaya benar itu sederhana, saudara. Yang terlalu petantang-petenteng itu biasanya nggak ada duitnya, saudara. Lalu dia bilang, kamu tahu nggak? Satu bangunan itu minimal $7,5 juta atau kira-kira berapa? Hampir 100 miliar lebih. Itu satu bangunan. Ini besar sekali, mahal sekali ini. Apa kamu punya duit? Saudara mendengar jawaban yang tidak ramah itu. Si istri ngomong sama suaminya, Pap, kalau biayanya cuma segitu, nggak usah bikin di sini, kita bikin sendiri aja. Lalu akhirnya mereka bilang, oke Pak, terima kasih. Dan ternyata kedua orang ini, suami istri ini, adalah yang kemudian hari membangun Stanford University yang ada di pantai barat West Coast Amerika Serikat.
yang sekarang ini juga sangat terkenal, sangat bagus, tidak kalah mutunya daripada Harvard University. Nyesel kan saudara sekalian? Karena apa? Nggak kenal, tapi sudah berpraduga, ini orang bikin susah saya saja. Tapi ketika kita punya kemurahan hati, keramah tamahan, kita ngerti apa maksud orang itu, situasinya kan akan berubah. Karena itu mari kita belajar bersikap baik kepada orang lain, orang asing, dengan ramah kepada mereka. Beri komentar-komentar positif kalau saudara suka menggunakan sosial media, pakai WA group dan sebagainya. Saudara tahu beberapa bulan yang lalu Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak komputer di Amerika Serikat, mengadakan sebuah survei. Dan dari data yang didapatkan ternyata netizen yang dianggap paling sopan di dalam bertutur kata melalui sosial media, kalau ngechat paling sopan, di Asia itu orang Singapura. Tapi kalau di dunia orang Belanda. Dan masalah muncul karena dalam survei yang objektif itu, yang dianggap paling tidak sopan se-ASEAN adalah orang Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa saat itu kolom chat, kolom komentar Microsoft diserbu oleh netizen Indonesia, dibully, dimaki-maki, macam-macam saudara sekalian, diskriminasi dan sebagainya, sampai akhirnya kolom chat dari perusahaan Microsoft yang terkenal itu ditutup supaya nggak diserbu orang Indonesia. Wah, orang Indonesia kalau udah ngamuk, badminton aja saudara itu lembaganya hilang tuh, sosmednya, karena dilaporin oleh orang Indonesia. Tapi ini kan sebetulnya memalukan saudara. Dan orang-orang Amerika bilang, bener kan? Netizen Indonesia paling gak sopan. Sampai Kementerian, Kominfo ya, Kementerian Informatika di Indonesia membuat keputusan akan melakukan pengarahan kepada para netizen di Indonesia cara bicara atau cara mengetik yang beretika. Sebab ternyata banyak orang yang dianggap tidak punya etika, saudara sekalian. Nah, ini kan menentukan derajat bangsa. Dan kita perlu berdoa, sama seperti yang Pak Jokowi pernah katakan, pembaharuan mental, revolusi mental harus dilakukan. Dan itu semuanya harus dimulai dari hati. Tuhan perlu menjamah spiritual, mentalitas kita, supaya ketika kita berhubungan dengan orang lain, bukan dianggap paling tidak sopan, saudara. Karena gimana pun apa yang kita tulis, itu nggak mencerminkan orang lain, itu mencerminkan diri kita sendiri loh. Kalau orang maki-maki kita, lalu kita maki-maki dia, sama jeleknya. Orang menabur yang jelek, kita balas menabur yang jelek. Yang jelek akan menuai yang jelek. Tapi kalau kita terpancing melakukan yang jelek, kita menuai juga yang jelek loh saudara. Masa depan saudara ditentukan oleh sikap saudara. Tapi kalau kita kelasnya beda, karena kita kelas anak Bapa Surgawi, orang berbuat jahat kita balas dengan baik. Gak usah dibalas dengan yang jahat, kelasnya beda. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, bukan hanya bagi orang baik, tapi juga bagi orang yang jahat. Karena itu hendaklah karaktermu sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Berikutnya, apa tindakan praktis yang kita harus lakukan? Merayakan dan memberi hadiah ulang tahun. Kalau ada teman kita, keluarga kita, orang lain yang ulang tahun, jangan lupa sampaikan selamat ulang tahun. Kalau bisa telepon, lebih baik. Kalau saudara bisa kasih kado, kasih kue atau makanan atau kasih apa, sesuatu cenderamata, walaupun tidak terlalu mahal, itu sesuatu yang sangat baik. Beri tip kepada pelayan restoran. Kalau saudara makan suka kasih tip atau enggak? Dangges aya didinya. Betul. Sudah ada kadang-kadang service charge atau apa. Tapi saya mau bilang saudara kasih 10.000 atau 20.000. Enggak bikin orang itu kaya, percayalah. Tapi setidaknya kalau pegawai restoran itu akan bahagia ketika dia dapat tip yang lumayan gede lah.
Bahagia itu sederhana, dapat uang tip. Itu bagi pelayan restoran. Saudara kasih goban 50.000 aja, dia nggak kaya kok saudara sekalian. Tapi harinya akan lebih bahagia karena dia merasa pelayanannya, servisnya dihargai. Kalau saya pesan apa di Gojek, saya hampir tidak pernah tidak untuk memberikan tip. Harus selalu memberikan tip. Kadang-kadang saya atau anak-anak pesen makanan dengan catatan. Makanannya jangan diantar ke rumah kami. Berkah untuk Bapak. Sampai dia balas, ini beneran, sungguhan? Iya bener. Harga makanan berapa sih? 30.000, 40.000. Tapi dia bilang, aduh alhamdulillah saya belum makan dari pagi. Saudara, bahagia itu bagi tukang ojek sederhana. Bisa makan. Bukankah kita harus menaruh belas kasihan? Nggak usah muluk-muluk lah saudara. Tapi hal-hal yang simple yang kita bisa lakukan. Mulai hari ini kalau makan dimanapun kasih tip. Supaya orang-orang tahu bahwa anak Tuhan beda kualitasnya. Ibu-ibu kalau nawar jangan sampai dipencet. Ya. Mang, iya seberha 5.000. Aduh, awis pisan, 1.000-nya tilu. Waduh, saudara-saudara. Dia itu, saudara, harus jualan karena kalau enggak dia enggak bisa hidup. Boleh enggak, saudara? Kalau ada sedikit berkat, yang dibeli juga enggak terlalu mahal. Kalau perlu enggak usah ditawar. Atau kalau ditawar, tawar lebih mahal. Mangnya seberapa? 75.000 bu, 100.000-nya. Kan bingung dia, saudara. Loh kita bisa memberkati, saudara kelihatannya keluar uang 25.000, tapi kalau itu dari hati kita, dapat pahala di sorga loh saudara. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau kita sudah diangkat Tuhan, orang itu kan ada, kadang-kadang dulu waktu susah kita nggak bisa demikian. Tapi kalau kita mulai diangkat sedikit, ayo kita lakukan sesuatu. Sekali lagi nggak bikin orang kaya, tapi bisa membuat dia sedikit lebih berbahagia. Saudara, berilah barang yang bagus kepada teman atau keluarga Anda. Jangan yang paling jelek itu yang dikasih. Sekali-kali kasih barang bagus lah. Ini tab ini dikasih oleh seorang rekan saudara. Karena dulu saya punya tab kecil. Dan suka kalau khotbah itu suka mati-mati sendiri gitu. Sampai kadang-kadang aduh gimana nih. Rupanya dia memperhatikan gitu saudara. Kenapa ya? Satu kali dia datang ke rumah. Dia bilang berkat. Saya pikir apa ini? Ada tab saudara. Saya bilang aduh ini mahal tuh. Iyalah supaya khotbahnya lebih lancar katanya. Dan saya selalu bawa saudara. Dan bertahun-tahun saya pakai ini. Handphone. Ada yang kasih bagus karena handphone saya itu sudah pecah gitu saudara. Kacanya ya saya perbaiki sedikit dan sudah sekian tahun gitu pernah jatuh tapi nggak saya ganti saya pikir masih nyala lah biarin aja sampai anak saya satu kali pernah bilang mau nyumbang nggak mau ganti HP baru nih HP papi rusak ya kamu cari duit juga belum bener ini minta HP baru. Jadi saya selalu punya alasan karena HP saya rusak, saudara sekalian. HP saya pecah itu. Tapi rupanya ada orang waktu ngobrol atau apa lihat HP saya rusak. Berapa waktu lalu dia kasih HP keluaran terbaru salah satu yang paling mahal. Waduh, bagus banget nih. Dia bilang berkat supaya HP-nya jangan pakai yang pecah katanya. Saudara-saudara, dan saya harus bawa setiap hari. Karena apa? Memang saya membutuhkan. Sesekali kalau kita ada berkat, saudara bisa kasih barang bagus kepada temanmu. Satu kali ada seorang anak gelandangan memperhatikan ada sebuah mobil yang sangat bagus diparkir di pinggir jalan. Dia bilang, aduh bagus banget, dia liatin warnanya, kacanya. Tiba-tiba yang punya datang, muncul dari restoran rupanya hampir makan. Dan ketika dia lihat anak ini pertama dia curiga, wah jangan-jangan mau ngedongkel atau apa. Tapi diperhatikan enggak, kelihatannya mengagumi. Lalu yang punya mobil tanya, kenapa nak? Kamu senang ya dengan mobil ini? Iya pak, bagus banget ya.
Oh, mobil ini sebetulnya pemberian kakak saya. Kakak saya kasih mobil ini gratis kepada saya. Oh ya? Aduh, saya mau berdoa hari ini supaya Tuhan mengabulkan doa saya. Oh, kamu pasti doa supaya ada orang seperti kakak saya ya, bisa kasih mobil sama kamu. Bukan Pak, saya berdoa supaya akhirnya saya jadi orang kaya, agar satu hari saya bisa kasih adik saya mobil sebagus ini. Saudara, yang mulia mentalitasnya yang mana? Yang punya mobil bagus atau anak gelandangan itu? Kita nggak bisa lihat kekayaan itu hanya dari sekedar uang, mobil, pakaian yang kita pakai. Tapi keluhuran budi yang luar biasa. Kalau dengar cerita tentang berkat itu ya, wah saya dikasih berkat ini. Jangan pikir, aduh kapan ya saya? Itu masih minta. Tapi kita mesti doanya, aduh Tuhan kapan ya saya bisa melakukan hal semacam itu kepada orang lain. Karena kalau saudara bisa kasih mobil sama orang lain, saudara nggak mungkin orang miskin banget. Orang miskin paling cuma ada niatan. Tapi kalau saudara di atas, saudara bisa kasih mobil kepada orang lain. Hidup cuma sekali, kadang-kadang berbuat baiklah kepada orang lain. Harta juga nggak dibawa mati kan. Tapi ini adalah bentuk kemurahan hati kepada orang lain. Beri uang kepada orang yang berkekurangan. Minggu depan Paskah, jadi saya udah umumkan minggu-minggu lalu di jemaat di Bandung. Saudara, sepanjang Paskah, kemudian nanti disusul kenaikan Tuhan, disusul dengan Pentakosta, pokoknya bulan April, Mei, Juni selama 3 bulan. Tiap hari Senin, tolong semua kelompok sel bergerak, mengadakan gasibu, gerakan nasi bungkus. Kasih minimal setiap Senin 100 nasi bungkus, kalau bisa lebih. Kalau dia mau kasih sembako boleh. Digilir komsel mana yang terbeban, nggak usah dipaksakan. Kalau nggak ada duit, nanti dari diakonia gereja yang akan support. Dan setiap Senin kita lakukan itu selama 3 bulan. Saya minta diarahkan supaya nggak overlap. Dan orang yang menerima nggak sembarangan. Maksudnya orang-orang miskin di tempat pembuangan sampah. Orang-orang gelandangan, orang pengemis, orang yang tinggal di kardus-kardus dan sebagainya. Berapa sih harga satu nasi bungkus? Paling 10.000 perak. Nggak bikin kaya juga, saudara. Kita yang memberi juga nggak bakal miskin. Tapi bukankah kita bisa menunjukkan kasih pada hari Jumat Agung, pada hari Paskah, pada hari besar Kristen, daripada kita cuma sekedar haleluya, haleluya, lalu nggak ngapa-ngapain. Kan bukankah ada sesuatu yang kita bisa lakukan sekecil apapun. Dan para komsel itu respon. Dari yang muda sampai yang tua, kita mau gasibu, gerakan nasi bungkus katanya, haleluya. Ada beberapa hal lain yang saya juga mau lakukan di belakang, tapi saya bilang satu-satu aja dulu ini. Saudara, saya percaya orang yang belajar menabur hal yang baik, itu pintu berkat akan terbuka. Kuasa Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Karena kita menjadi bendaharawan Allah yang tidak mampet, tapi selalu mengalirkan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Dukunglah pelayanan gereja juga dengan doa, dengan dana. Karena apa yang kita miliki itu cuma titipan Tuhan. Ownernya kan Tuhan. Kita ini kan cuma manajer. Mari kita belajar menabur yang terbaik di ladang Tuhan. Apa akibatnya kalau kita hidup dalam kemurahan hati? Matius 5 ayat 7, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati pertama dapat kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua dia dapat berkat kemurahan dari Tuhan. Hatinya bahagia, fisiknya juga dicukupkan oleh Tuhan. Kuncinya satu, itu harus dimulai dari kita. Orang yang miskin jiwanya jangan harap dia bisa diberkati Tuhan. Orang yang cuma mau minta, aduh siapa ya Tuhan tolong gerakan orang lain untuk ngasih bantuan sama saya. Engkau akan tetap miskin. Tapi walaupun engkau gak punya banyak uang, saudara doanya gini, Tuhan tolong Tuhan agar saya jadi orang kaya. Tapi bukan kaya yang serakah. Semakin saya kaya, semakin saya ingin menyumbang
banyak orang. Semakin saya kaya diberkati, saya ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau motivasinya lurus, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan loh saudara sekalian. Bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin asal dia temukan orang yang jiwanya tidak miskin, tapi jiwanya kaya. Ini yang Tuhan inginkan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. 2-3 minggu lalu lah, pendeta dari gereja binaan kita di pinggiran kota Jogja menghubungi saya. Dia bilang, Pak, tolong doakan karena kita harus pindah dari lokasi gereja kita sekarang. Jadi begini, sekian tahun yang lampau ada seorang kaya yang memberikan tanahnya cuma-cuma untuk dipakai gereja. Lalu kemudian jemaat membangunkan bangunan-bangunan untuk gereja, ruang sekolah minggu, PAUD dan sebagainya. Bahkan waktu itu seperti ada janji lah, nanti kami akan hibahkan, kasih kepada gereja. Karena itu bangunan dipakai. Tapi kemudian hari, orang ini yang punya tanah, punya masalah keuangan, ada hutang dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia berubah pikiran. Dia ngomong, Pak tolong tanah ini segera dikosongkan, karena saya akan sewakan kepada orang lain untuk jadi rumah makan atau apa. Lalu gembala ini ngubungin saya, gimana Pak ya, kan kita yang bangun gedungnya dan sebagainya. Ya saya bilang udahlah, yang punya minta, dia juga lagi susah. Memang dulu dia pernah janji, tapi karena kita harus menolong dia. Karena toh itu kan adalah haknya dia. Ya udah, bangunan yang sudah dibangun ya gimana begitu. Udah, jangan mempersulit lah. Akhirnya terpaksa dikembalikan sambil nggak tahu mau kebaktian di mana. Tapi menurut saya ini sebuah nilai, saudara. Kalau saudara dikasih pinjem rumah, ditempati sekian bulan, lahan, saudara bisa bangun apa untuk jualan. Kalau orangnya mau pakai, jangan sampai saudara minta uang pengusir. Itu berkat Tuhan tertutup dalam hidup saudara. Karena nilainya engkau bukan orang yang kaya secara jiwa, engkau orang miskin. Saya bilang pulangin aja, karena orangnya membutuhkan. Kita bersyukur dia sudah kasih pinjam sekian lama. Jadi 2 minggu yang lalu, kan bingung nih, ibadah onsite sudah dimulai. Akhirnya terpaksa sewa sebuah hotel yang gak terlalu jauh dari sana. Nah masalahnya kan gembala ini tinggal rumahnya di sana. Dia kemana ini terkatung-katung. Bukan gereja besar juga saudara, keuangan juga gak gampang. Tapi 2-3 hari lalu dia kasih tahu melalui WA di grup Persekutuan Doa Hamba Tuhan Tasik dan cabang-cabang. Puji Tuhan, waktu kami harus pergi istilahnya terusir ini. Tiba-tiba ada satu anggota jemaat yang bisa tergerak membelikan sebuah rumah baru di perumahan yang baru dan diberikan secara gratis kepada hamba Tuhan ini dan keluarganya sehingga dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan yang tidak pernah dia pikirkan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau seperti itu? Seperti apa? Yang terima rumah atau yang kasih rumah? Saudara-saudara, ketika kita punya sebuah nilai kingdom values, nilai kerajaan Allah, jangan persulit orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita harus belajar menolong dia, bahkan ketika dia sedang mengalami kesulitan. Walau kita pikir, aduh kita udah bangun ini itu dan sebagainya, rugi kita. Tapi orang memang membutuhkannya. Tuhan itu gak buta, saudara. Dia akan membuka jalan secara luar biasa. Kalau kita orang Kristen, orang jahat kita jahatin, orang neken kita tekan. Ngapain kita ke gereja? Ngapain kita percaya Yesus? Ngapain kita beribadah? Haleluya, haleluya. Karakternya, nilainya, hidupnya gak berubah. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Gak gampang saudara, ini proses. Seperti murid kita kalau ke gereja itu mesti belajar terus. Saya mesti harus belajar. Kita mesti harus belajar. Itu sebabnya mengapa kita perlu belajar. Supaya paradigma kita,
nilai-nilai kita, pandangan kita, perilaku kita makin hari makin serupa seperti Tuhan. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau saudara murah hati, engkau bukan berbuat baik kepada orang lain loh. Saudara berbuat baik kepada dirimu sendiri. Engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit sehingga berkat Allah dicurahkan dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau kejam kepada orang lain, sebetulnya engkau sedang bunuh diri pelan-pelan. Karena kutuk hukuman, hal-hal yang buruk yang kita sudah tabur itu kembali kepada kita pada satu kali. Mazmur 28 ayat 27 juga berkata bahwa siapa memberi, Amsal 28 maksudnya. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Tapi siapa yang menutup mata, mengeraskan hati, itu akan hidup di bawah kutuk, saudara. Nah, saya mau bilang, jangan pernah doa, Tuhan bikin saya kaya supaya saya bisa memberi kepada orang lain. Itu bukan cara dan ajarannya Tuhan. Saudara ingat, ketika ada 5 roti dan 2 ikan yang kecil itu diberikan ke tangan Yesus, pada kebutuhannya 5.000 orang, apa yang Yesus lakukan? Menengadah ke langit, mengangkat roti dan ikan itu. Dia berdoa kepada Bapa. Setelah amin, apakah rotinya jadi gede? Apakah 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus? Sehingga 5.000 orang bisa makan kenyang? Enggak. Rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Mujizatnya terjadi ketika dia mulai bagi-bagikan. Roti yang kecil dibagikan, itu tidak pernah habis. Rotinya tetap kecil, tapi enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Ikannya tetap kecil, tapi ketika dipecah, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Ini cara kerjanya Tuhan. Jangan doa Tuhan bikin saya kaya baru saya memberi kepada orang lain. Ini ayatnya di mana, saudara? Tapi selagi kita ada dalam keterbatasan kita, belajar menabur, itu tidak akan pernah habis-habis. Berkat Tuhan akan selalu dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Seberapapun yang kau tabur, itu akan dibalas Tuhan berlimpah-limpah. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara, jadi ini yang Tuhan inginkan. Banyak orang pikir hemat pangkal kaya. Kita bilang bukan. Ada orang berhemat miskin. Tapi ada orang yang memberi, itu kaya, dilimpahi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Amsal 19 ayat 17, sebagai ayat penutup. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau saudara menolong orang susah, itu artinya memiutangi Tuhan. Seakan-akan Tuhan ngomong begini, kalau kamu memberi kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukan bagiku, engkau memberi hutang kepadaku. Tuhan pernah hutang gak saudara? Gak pernah kan? Tapi Alkitab menggunakan istilah itu untuk menunjukkan, kalau saudara belajar menabur, Tuhan itu melihat loh, gak buta di sorga. Sepertinya dia diutangi sama kita, wow buru-buru dia lunasin. Dan kalau dia lunasin gak pernah seimbang. Berlimpah-limpah secara luar biasa. Saudara, berapapun yang kita perlukan, belajar, kita tetap bermurah hati. Kalau kita bilang, nanti kalau saya udah cukup, baru saya murah hati. Nggak akan pernah rasa cukup, saudara. Tapi belajar menabur di ladang Tuhan. Waktu saya jadi ketua umum sinode, ada gaji yang disiapkan. Saudara sekalian, hal pertama saya bilang turunkan gajinya. Dan yang kedua, gaji itu jangan masuk ke akun saya, masukkan ke akun yang baru. Itu saya sumbangkan untuk hamba-hamba Tuhan
daerah yang membutuhkan. Supaya nanti kalau saya digantikan sama orang lain, jangan sampai, aduh nggak ada yang mau ngegantiin. Karena apa? Nggak ada gajinya nih. Bikin susah orang lain kan. Udah, gajinya yang sekian diturunin dulu. Tapi kemudian masukkan, nanti kalau ada yang ganti saya, ambil sana. Seorang hamba Tuhan tanya sama saya, Pak Rubin, apa benar Anda kasih gaji itu nggak diambil? Betul Pak. Lalu dia tanya, Anda sudah kebanyakan duit ya? Nggak perlu uang ya? Saya bilang, siapa yang nggak perlu uang? Kita semua perlu uang. Tapi saya mau bilang, tidak pernah ada rasa cukup. Kecuali kita yang mendisiplin diri dan berkata, ini cukup. Dan saya di organisasi bukan cari hidup. Saya ingin memberi hidup. Saya jadi ketua sinode. Mesti keluar lebih banyak uang sekarang, saudara. Karena orang-orang se-Indonesia kenal saya. Dan sosial media di mana-mana. Aduh, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat telepon, lewat WA. Nggak tahu aja uang alamat saya ini, saudara. Minta bantuan ini itu. Jadi saya punya sebuah kriteria, mungkin kali lain lah. Kita nolong tapi kita nggak mau dibodohin sama orang lain. Tidak mau dieksploitir oleh orang lain. Dan saya memiliki beberapa jurus lah. Kalau ada di antara saudara yang sedemikian, nanti saya kasih tahu jurusnya. Karena yang model-model dimintain tolong itu kan sedikit, saudara. Model mintain tolong kepada orang lain yang lebih banyak. Jadi yang kalau saudara modelnya seperti saya ini suka dimintain tolong, saya kasih beberapa jurus. Salah satu yang menjengkelkan adalah sekarang ini. Kalau ada orang utang online, ditagih, dimaki-maki. Waduh, itu kata kebun binatang, segala macam yang jahat itu kan dimasukin ke kontaknya. Lah saya ini berapa kali terima, termasuk 2 hari yang lalu masih terima. Kalau Anda tidak kasih tahu orang ini supaya dia bayar, saya akan telepon Anda tiap hari. Karena Anda ada dalam kontak listnya. Apa hubungannya? Saya kan dikenal oleh banyak orang di Indonesia yang saya nggak kenal sama dia. Waduh, ditagih-tagih, saudara sekalian. Karena itu saya mau bilang, saudara, jangan suka utang online. Kalau ada yang bertobat lah. Pernah satu kali ada pegawai, saudara sekalian, yang seperti itu, dikejar-kejar. Akhirnya kemarin saya tanya, ini koster gereja, belum Kristen, saudara sekalian. Saya tanya, gimana kamu? Udah beres Pak, karena saya waktu lalu kasih tahu. Beresnya gimana? Saya pokoknya ngotot, bayar nggak mau bunganya, bayar pokoknya. Berapa sih pokoknya? 1 juta Pak. Bayangkan, 1 juta dimaki-maki, disebut anjing, disebut babi, disebut segala macam, disebarkan, dijelek-jelekan. Cuma 1 juta lah saudara sekalian. Kamu bisa lunasi. Lunas Pak, beres Pak. Masih mau utang online? Enggak Pak, kapok katanya. Ada orang Tasik yang begitu? Mudah-mudahan enggak ada saudara. Kalau ada segera lunasi. Nah kalau model begini kita suruh bayar bunganya, ya jangan mau dong. Nah itu salah satu cara berhikmat untuk menolong orang lain. Tapi intinya saudara, mari kita belajar bermurah hati. Karena saya percaya kalau kita bermurah hati, kemurahan Tuhan ada atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.